Oke teman-teman, pada kali ini kita akan belajar lagi, memurojaah lagi, mengingat-ingat kembali, memainkan imajinasi kita dalam dunia aplikasi, dalam dunia update-nya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah menu, yang mana menu ini akan ditampilkan sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Pertama kali, sebelum kita membuat aplikasi di dalam apps, tentunya kita harus membuat logika dasar sederhana. Kalau dalam jaringan mungkin ada yang bilang topologi atau denah bangunan ya. Itu dulu yang harus kita pikirkan, mau seperti apa aplikasi yang kita buat. Nah, sekarang saya memiliki bagan sederhana untuk menampilkan sebuah menu ya. Jadi di sini anggap saja ini adalah menunya ya. Pekerjaan harian, pekerjaan bulanan, rekap keuangan. Nah, ini adalah menu yang akan diakses. Masing-masing dari menu ini kalau diklik, dia akan masuk ke fungsi pekerjaan harian, input data ataupun yang lain. Intinya ada di bagian pekerjaan harian. Kemudian pekerjaan bulanan, rekap dan lain sebagainya ya. Nah, menu-menu ini kita ingin filter. Jadi hanya uh, user tertentu saja yang bisa mengakses itu barangnya. Nah, di sini saya mengkategorikannya menjadi biar langsung lebih mudah pengelompokannya, saya membuat di sini sebagai jabatan ya. Jadi di sini ada jabatannya, nomor jabatan. Nomor ini kalau di update mungkin kita bisa sebut sebagai key ya. Ada jabatan, kemudian menu akses. Nah, contoh, dan ini nanti bisa kita tambahkan sampai banyak ya. Contoh nanti kita mau bikin jabatannya yang lain, terus menunya menu yang lain ya. Itu pun bisa dikondisikan nanti. Jadi ini isi datanya pun dia dinamik, bisa kita tambahkan dari update-nya ya. Jadi tidak baku dari pengaturan. Kemudian berikutnya adalah tentang usernya ya. User, contoh nanti usernya Agus, atau nanti emailnya apa gitu kan, jabatannya apa gitu. Contoh ya, kita rantet ke sini misalkan jabatan ketua ini mengakses semuanya 1 sampai 6. Maka ketika user Agus masuk dengan jabatan ketua, maka dia akan tampil semua ini, menu ini. Contoh bendahara yang masuk, menu aksesnya 3 dan 4 ya. Siapa bendahara? Roy misalkan. Roy masuk terdeteksi sebagai bendahara. Bendahara menunya apa? 3 dan 4. 3 dan 4. Berarti hanya tampil 2 ini. Kurang lebih gambarannya itu seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Terus kita akan lanjut lagi. Oke, ini adalah gambaran topologi sederhananya ya. Langsung kita saja praktek di bagian update. Dan update ini saya masih offline ya. Oke, dan update itu biasanya selalu diawali dengan database. Maka kita siapkan aja database di sini, Google Sheet-nya ya. Google Spreadsheet ya. Ya, itu yang benar ya. Oke, kita perlu membuat 3 kolom ini. Namun pastinya kita kan memerlukan ini juga, ini menu akses ini ya, 1 2 3 4 ini ya. Hanya untuk contoh ya. Ini kita kasih nama filenya dulu, misalkan kebiasaan. Kalau ini belum selesai, dinamik menu. Oke, kita beri di sini anggaplah K. Terus di sini kita kasih caption ya. K-nya 1, ini kita kasih ini 1. Kira-kira begitulah
Jadi kita bikin menu satu, kita duplikat aja. Ini juga ganti menu 2. Menu 2 ini kan tabel ya, jadi nanti aplikasi kalian apapun itu bisa dikondisikan. Menu 3 dan menu 4. Kenapa ini diisi? Karena saya males untuk memberikan tampilan sederhana. Jadi ketika nanti ini diklik ya, misalkan dipilih, dia akan menampilkan menu 4, menu 3 dan seterusnya. Jadi isinya itu nanti bebas kalian kreasikan. Cuma karena kita sekarang tidak fokus di situ, ya hanya seperti ini aja. Oke, kita lihat tadi file Excelnya. Yang pertama adalah kita membuat untuk menunya ya. Menu daripada ini berarti kan ada key dan menu ya. Menu ini kita sering tampilkan di dashboard ya, kita bilang dashboard ya. Jadi kita kasih key, nama menu, label lah ya, menu lah, menu ya. Terus kita kasih label, terus ikon. Oke. Kemudian berikutnya adalah jabatan ya, jabatan. Pilih lagi key jabatan biar lebih memisah ya. Kadang kalau namanya mirip-mirip agak sulit ya. Jadi jabatan, terus menu akses. Oke. Berikutnya adalah user. User misalkan email, username, password misalkan. Terus di sini jabat. Oke. Kurang lebih seperti ini ya. Ya, jadi user, jabatan ya. Nanti dashboard inilah yang nantinya akan kita filter ya. Bahwasanya yang mana saja yang tampil, mana saja yang tidak. Langsung aja kita eksekusi ke aplikasinya, langsung ke update ya buat aplikasi. Oke, ini silang aja ya. Ini masih menu 1 ya, kita tambahkan semua. Menu 2, kemudian menu 3, menu 4, kemudian dashboardnya. Kita tambahkan semua ya, jabatan, terakhir user ya.
Nah, sejatinya menu-menu itu adalah sebuah view yang kita hide, ya. Ini menu 1, menu 2, kita tambahkan lagi menu 3 misalkan. Nah, ini bisa di duplikat kayaknya. Nah, menu 3, menu 4, ya. Jadi kan ini menunya ya 4 ini ya. Ini biar enak saya kasih card detail aja kali ya. Oke, kita kasih tampilan begini ya. Ini kita hide saja, ini juga hide. Ya, menu 4, yang menu 3 itu juga semuanya kita hide ya. Menu 2 juga sama, menu 1 juga sama. Oke, kita kembali ke view nya, atur tadi, kita menggunakan detail ya. Detail headernya adalah caption ya. Terus dicentak. Oke, menu 3 sudah. Ini sebenarnya hanya untuk perapian ya, nggak apa-apa. Header, pilih center. Ya, menu 2 yang belum. Oke, kita save dulu supaya tidak hilang ya. Terkadang kita lupa meng-save, akhirnya progres kita hilang. Oke, secara menu ini sudah ada ya. Jadi fungsinya adalah kita akan membuat sebuah menu. Cara menu-menu ini kita akan hide, tapi sebelum di hide kita ubah dia ke menu dulu. Jadi kalau kita pilih menu, dia masih ada, tapi aksesnya di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi ya. Menu itu kan dia posisinya tadi di dashboard ya, di sini ya, nama menu. Nah, kita buat, coba dashboard ini. Nah, ini menu text image ya. Oke, kita milih menunya, berarti kita tambah ya di sini. Menu, ini kita nggak usah pakai filter dulu ya, itu belakangan, karena tujuan kita sekarang adalah untuk menambahkan menu. Kita pilih deck saja ya, terus kita save dulu. Nah, berikutnya kita membuat isinya, isi dari menu ini. Oke, ini kayaknya harusnya kita isi unik saja ya. Oke, coba tadi ya, dashboard kayak ini harusnya kita isi unik. Kalau kalian malas untuk membuat ID ya, kita bisa pakai unique ID saja, lebih simple.
Oke, kita kembali ke bagian menu ya. Ini sudah ada kayaknya. Oke, misalkan menu ya. Menu ini apa yang kita isi? Menu ini adalah nama view ini. Menu 1 misalkan. Saya copy ya karena yang lainnya sama. Terus labelnya misalkan kita ngambil dari sini ya tadi. Pekerjaan harian. Aduh, nanti copy pastinya gagal. Oke, icon misalkan apa yang mau ditaruh ya. Kalau nggak ada ya bebas. Contoh saya menggunakan apa yang ada di sini. Ya, kita save ya. Akhirnya di menu sudah ada satu ya ini. Nah, kita perbaiki tampilannya biar lebih layak ya. Kita lihat ini kita ganti ke label ya. Pekerjaan harian ya. Terus ini nggak usah, jadi fokus hanya pekerjaan harian. Yang ini pun nggak usah. Oke, terus tombolnya ini kita hilangkan ini ya. Action ya, jadi dia seperti ini pekerjaan harian. Nah, harapannya adalah ketika nanti kita klik pekerjaan harian, dia akan masuk ke menu 1 sebagaimana tadi kita setting. Untuk membuat sebuah itu umumnya kan kalau kita klik ini dia langsung detail ya. Nah, kita buat tombol di bagian dashboard ini namanya bebas, tapi saya biasa biar mudah kita kasih go to, maksudnya mau kemana. Kita rubah di sini yang go to another view ya, jadi kita akan melihat view yang lain. Terus kita pilih link to view, terus kolomnya adalah kolom apa tadi, menu ya. Terus ini di hide saja nggak apa-apa. Oke, kemudian kita kembali ke menu, kita masuk bagian bawah sini behavior. Nah, ini raw select, maksudnya kalau dipilih apa yang ini kita pilih go to, yang ini pun sama. Ini enggak juga nggak apa-apa ya, yang penting non ya. Jadi kalau kita klik nanti dia akan lari ke tempat lain. Nah, ini kan pekerjaan harian ya. Kalau kita klik kok nggak masuk. Loh, ada apa ini? Dashboard, go to. Menu 1. Ya, namanya sudah betul. Ini menunya. Atau ada banyak menu di bagian data kita ya. Coba kita pilih. Ini ada di jabatan, menu akses beda ya. User ada ya. Link to view menu. Harusnya ini sudah betul. Coba kita lihat itu. Go to, ada display enggak di sini. True. Coba kita lihat dulu menu ya.
menu behavior. Oh, ini belum kita atur tadi, jangan-jangan di sini lagi yang diatur. Oke, pantasan belum ya. Kita behavior, row selectnya kita pilih goto. Pantas tidak jalan ya, ternyata tadi belum tersimpan ya. Ya itulah teman-teman, jangan lupa untuk simpan berkala ya progresnya ya. Jangan sampai kita bingung dalam pekerjaan progres kita hanya gara-gara lupa menyimpan. Ya ini akhirnya kalau diklik dia sudah lari ke menu 1. Nah sekarang kita tinggal tambahkan lagi menu-menu yang lain. Menunya tadi menu 2 ya. Ini nama view ya, nama view yang ada di sini. Nah di sini yang dipakai itu adalah view name yang ini. Di bawah sini kan ada display ya, ada display name. Kalau namanya kita tampilkan beda, misalkan di sini lihat sesuai ininya ya, pekerjaan bulanan. Misalkan kita kasih nama pekerjaan bulanan misalkan. Dia tetap menu 2. Jadi di sininya tetap menu 2. Meskipun nanti tampilnya di sini adalah pekerjaan bulanan. Nah, ini kan pekerjaan bulanan yang ditampilkan display name, tapi namanya tetap menu 2. Jadi di sini kita menggunakan menu 2. Labelnya pekerjaan bulanan. Ikonnya jangan lupa biar mempercantik ya, nggak pakai icon pun nggak apa-apa sih, nggak wajib ya. Contoh save. Akhirnya pekerjaan bulannya kalau diklik dia sudah ke menu 2. Kita lanjut ke yang lainnya ya, menu 3 dan seterusnya. Rekap keuangan ya. Anggap saja ini menunya ya, ini menu 3 berarti. Terus menu 4 rekap kehadiran. Oke, ini ada 4 ya, 4 sudah ya. Oke. Jadi ini adalah tampilan sederhananya. Nanti terakhir kita bisa meng-hide ini. Oke. Terus kita mau masuk membuat yang ini ya, untuk yang jabatan. Oke, jangan lupa oke itu unik ya. Maksudnya apa? Dalam setiap baris abjad itu dia ada satu buah kode khusus yang dimiliki baris itu. Nah, jabatan ini saya pilih enum. Kenapa enum? Biar tidak usah milih-milih lagi. Jadi nanti kalau sudah dibikin pertama kali, nanti tinggal milih yang berikutnya. Oke. Terus menu akses di sini saya menggunakan enum list. Oke. Terus ini teks. Kita pilih drop down. Nah, kita data validasinya kita menggunakan ini ya, yang di dashboard. Dashboard terus menu require. Nggak usah require, nggak apa-apa. Oke, kita save. Biasa ini. Terus kita buat view. View-nya ini adalah jabatan ya, biar mudah. Jabatan, terus jabatan. Kita kasih menu saja. Ini cek lah. Oke.
contoh kita bikin jabatannya. Jabatannya ini apa? Jabatannya misalkan ketua ya tadi, ketua. Nah, menu aksesnya itu yang mana? Nah, menu 1, 2, 3, 4 gitu kan. Menu apa saja sih yang pengen diakses gitu kan. Kenapa di sini semuanya ada? Dia sudah otomatis dari data yang ada di sini nih. Yang sudah kita input nih menu 1, 2, 3, 4 ini. Nah, ini dia. Menu 1, 2, 3, 4 ya. Nah, semuanya kita pilih. Kemudian kita save. Terus menu, kita kan belum bikin itu tuh yang jabatan, kita bisa tambahkan lagi menunya jabatan, label jabatan, icon nanti bisa dikondisikan ya. Nah, ini jabatan, kalau kita klik dia akan ke menu jabatan tadi ya, seperti ini ya, seperti ini. Terus ini kita bisa edit juga nih, menunya kan nambah ya, otomatis nambah nih jabatan. Oke. Nanti bisa di perapian. Oke, sekarang setelah jabatan ada, kita akan masuk ke bagian usernya ya. User ini ke user biasa unik ya, unik ID. Kemudian email, nah, biasanya email ini kita otomatis ya, user email. Oke, username kita tag saja. Username ini kita menggunakan concatenance ya. Ini bebas sih, tapi kalau saya lebih suka seperti ini. Saya menggunakan left daripada kolom email. Nah, kita ngambil 4 ya. Terus berikutnya kita juga ngambil sama 4 juga, tapi kita menggunakan right. Oke. Terus biasanya tak tambahkan juga dengan row number ya, row number biar dia kayak agak unik ya. Password ini kita kosongin aja. Terus jabatan ya, jabatan ini daripada ref mending enum saja. Terus ini kita pilih text, kita pilih button ya, karena jabatan itu kan kita ambil dari sana, jadi kita ngambil dari sini bagian jabatan. Ini jabatan, terus jabatan. Oke, jabatan harus ada ya, username juga harus ada, email juga harus ada. Oke, kira-kira cukuplah, nanti bisa dilengkapi sesuai kebutuhan ya. Terus kita sekarang bikin view-nya lagi untuk jabatan. Sorry, user. User. Cek, kita simpan. Oke, coba tes kita bikin baru ya. Key-nya otomatis, email otomatis ya. Kemudian
dia usernya otomatis ya menggunakan 4 di depan dan di belakangnya. Kemudian passwordnya kita kosongkan dulu, jabatan cuma ketua karena kita baru menambahkan ketua ya. Oke, kita save. User ya, sudah ada. Nah, user ini kita menukan dia, terus kita tambah di menu, ini menu kita tambah user pengguna misalkan. Contohnya oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, adapun untuk pengaturan jabatan dan user, itu kan dia sejatinya ini ya, yang ini jabatan sama pengguna ini ya, yang nanti kita hide ya. Semua sudah, menunya sudah masuk. Nah, sekarang kita tinggal masuk, anggapnya pekerjaan harian ya. Kita ke bagian jabatan, maka disinilah penambahan jabatan dan lain sebagainya. Oke, terus menu ini kita percantik dia sedikit ya. Sebelum ke ini kita kasih home. Biasanya menu itu lambangnya kayak gini, terus tulisannya home ya. Terus sekarang kita sudah selesai untuk menambahkan menu-menu yang dibutuhkan. Tanda tambah ini kita hilangkan saja. Jadi di dashboard add ini kita hide. Oke, kita hide. Oke, sekarang kita akan masuk ke filternya ya. Contoh tadi jabatan saya sudah nambahkan ketua ya. Ketua, kita lihat usernya. Ini email saya ya semua ya. Coba kita buat lagi jabatannya dulu ya. Setelah ketua kan ada bendahara ya, aksesnya bendahara itu kalau nggak salah 34 ya, anggap 3 sajalah. Bendahara menu 3, terus admin menu 4, menunya menu 4 misalkan aja ya. Nah, jadi ini sudah ada 3 ya. Ini nggak usah kita rapikan, itu nanti berikutnya saja. Yang penting kita fokus ke ini. Terus usernya juga kita tambahkan ya. Kita buka notepad untuk lebih mudah. User ini kan aplikasi ini full semua. Nah, sengaja saya ini menggunakan ini supaya bisa dihapus ya. Contoh kita kasih admin @gmail.com. Oke, passwordnya kosong. Ini admin Gmail ya, kita save. Terus tambahkan lagi bendahara. Bendahara, passwordnya lepas saja ini. Nah, jadi di sini usernya sudah 3 ya. Nah, user sudah ada, jabatan sudah ada. Sekarang kita masuk ke filternya ya, untuk membuat tampilan ini biar hanya tampil yang dibutuhkan saja. Nah, filternya ini kita menggunakan email. Kita lihat datanya dulu karena semua berhubungan dengan data.
Di sini yang ada menu 1 2 3 4 ya. Jadi tampil menu yang ada di sini. Kita lihat kalau jabatan, dia di sini nama akses menunya, nama menunya ya. Oke. Terus user, penghubungnya jabatan. Jabatannya ketua. Sini ketua. Jadi dia 3 kali ya. Pertama user ini apa, jawabannya ketua. Dia nyari ketua. Oke, ketua di sini apa aksesnya, menu 1 2 3 4 dan jabatan. Oh, berarti yang ditampilkan adalah menu 1 2 3 4, berarti ini ya, kurang lebih logikanya gitu ya. Jadi pertama kita akan mencari dulu dari usernya ya. Berarti kita langsung masuk ke slide saja di bagian dashboard. Kita tambah misalkan only you, jadi hanya kamu ya. Oke, kita buat rumusnya ya. Pertama kan kita ingin mencari dulu ya, misalkan username itu tuh jabatannya apa. Pertama kan nyari jabatan, berarti kan kita nyari pakai lookup dulu, lookup, terus kita pakai user email karena dari emailnya ya. Terus data yang ingin dibandingkan di mana, di bagian user ya, tabel user ya, terus kolom mail, terus apa yang mau dilihat, jabatan. Nah, dari sini dia akan mengelukap email. Jadi contohnya email aplikasi ini, dia akan ngelihat di user, sini misalkan ini biar lebar ya. Misalkan aplikasi ini dia akan mencari dulu email ini, dia jabatannya apa, oh ketua. Oke, siap, ketua ya kan. Nah, berarti ini kita look up lagi nih dari jabatan ini. Nah, ketua ini aksesnya apa saja gitu kan gitu. Ya memang agak ribet sih. Cuma ada cara yang lain, cuma saya lupa yang lain. Tapi bisalah pakai cara ini dulu gitu. Nah, akhirnya dari ini, rumus ini akan menghasilkan jabatan ya, yaitu ketua. Misalkan dalam kurung, nah ini pasti rumusnya nanti jadi salah ya, sama dengan ketua ya. Kalau seperti ini maka dia hanya yang ketua saja yang akan ditampilkan, cuma kan nggak ada gitu. Nah, terus ini kita bungkus lagi dengan lookup ya. Lookup, nah, datanya adalah ini. Terus yang dicari di mana gitu kan. Sekarang yang dicari ada di bagian jabatan. Jabatan ya. Jabatan. Terus kita lihat di bagian jabatan, menu akses ya. Yang mau dilihat itu menu akses. Kolomnya juga jabatannya. Oh ya, berarti jabatan, terus menu akses. Jangan lupa dipetik ya. Ini kok ada tanda ininya. Oke. Ini jadi dia double lookup ya. Jadi pertama dia nge-lookup yang paling dalam dulu. Dari user email, dia akan mendapatkan jabatan. Terus dari jabatan dia cek menu akses ini. Oke. Ini dia akan menghasilkan list. Ini listnya kayak gini ya. Menu. Kita copy aja di sini. Nah, hasilnya dia akan seperti ini. Oke. Maka logika sederhananya adalah kita akan membuat yang menggunakan rumus in ya. Apa yang di sini kita lihat di bagian dashboard sini, menu ya. Jadi in menu, kemudian daftar listnya ini ya. Kita biasanya pakai kurawal begini. Jadi kalau menu, misalnya data di menu ini ada di daftar ini,
maka dia tampil. Berarti kita tinggal tambahin in menu ya di depannya, in, terus di sini menu, oke, koma, terus ini kita tutup lagi. Coba kita save. Jadi kadang kita hanya perlu bermain logika, kira-kira formulanya seperti apa. Nah ini belum jadi karena kita belum memindahkan menu ini, menunya ke only you. Oke, sekarang kita save, terus kita tes ya. Contoh kita menggunakan admin tadi ya, admin @gmail.com, apply ya. Akhirnya admin hanya rekap kehadiran ya, nggak tahu tadi settingannya berapa. Terus kalau kita pilih bendahara @gmail.com, dia hanya rekap keuangan saja ya, seperti itu ya. Sampai sini insya Allah sudah ngerti polanya ya. Nah, sedangkan kalau pakai email saya yang sesungguhnya, apa ya, copy aja dari sini, user ini, copy ya, seperti itu. Ini kalau pemisahnya itu menggunakan email. Kita juga bisa memisahkannya dengan user settings nanti, tapi itu tinggal dikombinasikan aja ke teman-teman nanti permainan logikanya. Yang penting konsep dasarnya sudah dimengerti ya. Terus ini kan menu masih ada di sini, kita ubah dia menjadi ref. Kalau ref dia nggak tampil. Masa iya kita sudah buatkan jalan tapi masih ada gitu kan. Oke. Terus feedback ini kita ya, kalau saya nggak suka sih, jadi kita hilangkan saja ini centang, terus disable ini, oke. Cukup ya, kurang lebih seperti ini ya. Terus sekarang kita tinggal perapian ya, misalkan kita bikin warnanya hijau lah ya, kira-kira biar agak rapi-rapi sedikit ya. Terus begini di bagian jabatan. Ini kayaknya ada satu yang tidak tampil ya. Oh ya, tadi belum diupdate ya, ketua ini menunya ya, usernya belum ditambahkan ya. Akhirnya kita bisa nambahkan manual dan otomatis nambah ya. Oke, cuma kalau ngedit gitu kan kurang epic ya, kurang bagus ya. Rekap kehadiran ini menu 4 ya, nggak usah dihitung ya. Kita pilih yang ini aja, jabatan. Ini kan namanya tampilannya kurang bagus ya. Ya kita rapikan sedikit lah ya. Kayaknya ini nggak usah, kayaknya ini jabatan aja. Terus ini menu akses, jadi menu yang dapat dia akses itu apa, ini nggak usah. Terus ini pun nggak usah, jadi cukup seperti ini aja. Ini kalau mau nambah boleh gitu kan, kita klik. Nah ini juga sedikit kita rapikan, kita menggunakan quick column ya. Barangkali nama ini pengen diubah tapi jabatan nggak usah diubah, menunya saja. Terus ini saya selalu menyembunyikan key karena kayaknya nggak terlalu dibutuhkan. Terus seringnya slide ini biar lebih enak.
terus edit ini dihilangkan karena fungsinya sudah ada di sini ya, jadi biar lebih rapi ya. Ini kadang kita perlu dihapus juga sih, tapi nggak apa-apa. Oke, ini sudah. Terus penggunanya pun sama, kita rapikan sedikit. Ini kita kasih username misalkan, terus bawahnya email ya. Terus berikutnya jabatan. Oke, tombolnya ini hilangkan aja ya, seperti ini pun sama, kita rapikan sedikit. Saya sudah slide ini seperti biasa, kayaknya tidak usah. Oke, ini semua sudah. Quick edit untuk emailnya nggak usah, password aja lah, password sama jabatan yang itu mungkin dia berubah-ubah ya, karena memang akses ini terbatas, jadi nggak apa-apa. Ini kita hide lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, kalau mau membuat ya ala-ala apa namanya, menu-menu ala-ala Upsheet. Ini pun bisa kita kondisikan dengan tampilan yang lain ya. Contoh menu ini kita pilih menggunakan tampilan galeri ya, seperti ini. Cuma kalau tampilan galeri berarti kita jangan lupa untuk mengubah label ini menjadi di bagian label ini ya, biar dia tulisannya itu sesuai dengan labelnya ya, seperti itu kalau mau di tampilan yang kotak ya. Kalau mau tampilan yang lain sembarang, yang jelas pilihannya ini kotak atau text. Kita save. Nah sekarang pertanyaannya, gimana kalau ada user baru yang dia belum didaftarkan? Contoh kita bikin ini ya, hapusin aja anggur satu. Apa yang akan tampil gitu kan? Nggak ada, nggak tampil sama sekali apapun itu, nggak ada menunya sama sekali, jadi kosong, kosong blong ya, seperti ini. Lalu bagaimana dong kalau kita mau ngaturnya ya, istilah mau ngasih contoh ya, berarti tambahin dulu emailnya gitu kan. Ini kan kosong seperti itu. Harus ditambahkan. Oke, karena saya kepikiran untuk membuat ini menjadi sampel buat teman-teman ya, saya akan tambah satu tabel lagi ya, atau nggak usah. Itu kan tinggal oke, tinggal saya akali saja di menu 4 ini, saya duplikat ya, bypass test gitu ya. Oke, bypass test tak taruh di bagian menu, yang menu sini. Display. Oke, bismillah biar bagus ya. Bypass test, displaynya tambah akun.
dan ini akan tampil ya kalau emailnya itu belum ada. Jadi kan di sini ya, di bagian user ini email ya, jadi saya ingin membuat seperti ini, in user mail, terus dia ada di tabel user, kolom email, terus ini dibungkus lagi dengan note. Jadi ini akan tampil kalau email yang kalian gunakan, misalkan ini itu belum ada di pendaftaran gitu. Jadi dia akan tampil ya, di samping ini tambah akun. Tapi kalau sudah ada ya dia nggak akan ada gitu. Tapi kalau hanya untuk lihat seperti itu saja kan nggak ada gunanya bang. Ya betul sih nggak ada gunanya. Makanya kita buat satu tombol lagi yang ditampilkan di bagian menu 4 ini. Bagian menu 4 ya. Ini hanya tricky saja sih karena saya malas membuat tampilan baru lagi. Di sini tambah ya, tambah akun, coba tambah user lah, jangan akun ya, tambah user, kita pakai view. Jadi kita cuma ngakali pindah-pindah aja untuk view. Targetnya adalah user ya, user form. Oke. Tak beda di sini aja lah, di bawah ini biar enak. User. Oke. Mana yang lambangnya melambangkan tambah user? Nah, ini dia. Tambah user. Kemudian ini konfirmasi ya. Saya membuat pesan untuk memperingati lagi. Kita pakai convenience, mau mendaftarkan email user mail. Oke. Untuk cek menu tidak cukup. Nah ingat, ini true-nya ini pun sama, kita copy aja dari sini ya, behavior display tadi, bypass test. Oke, tombol tadi. Oke, mana tadi, tambah user. Nah, kondisinya. Nah, apa sih fungsinya dari yang barusan kita tambahkan itu? Ya ini hanya untuk bypass saja, karena ini nanti akan dibuat supaya kalian bisa masuk aplikasi hanya menggunakan link ya. Contoh ya, email kalian kan mungkin banyak ya, yang saya nggak tahu. Contoh ini pakai aplikasi BMT 17 tadi punya saya. Kurang T. Nah, kalau pakai email yang sudah didaftarkan, menunya akan tampil sesuai filter dan tombol samping ini nggak ada. Anggaplah email kalian masuk ya, misalkan absit ya, absit@gmail.com kan. Otomatis kan menunya kosong nih, datanya kosong nih, nggak ada apa-apa itu kan. Tapi di samping sini ada tambah akun ya, tambah akun. Nah, menu 4 di sini ada nih, tambah user, mau mendaftarkan email ini, mau ya tambah user ya, akhirnya kan masuk ke tampilan ini dengan tampilan untuk daftar.
Ini edit view, saya nggak suka yang seperti ini, seperti biasa. Ini hilangin. Oke, password anggaplah ketua ya. Setelah itu save. Akhirnya ini sudah bisa akses, lagi, dan tombolnya sudah hilang. Makanya usahakan nanti daftarnya ketua ya, karena kalau bukan ketua nanti nggak bisa, kecuali kalian mau mencoba menggunakan email lain. Oke, terus untuk settingan supaya bisa diatur ya, kalian bisa membuka itu di bagian security. Ini pilih allow, ini centang security filter ya, itu untuk berikutnya saya export, nggak apa-apa. Kita save, terus kita deploy ya. Oke, nyaman. Oke, dinamik menu sudah jadi ya, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, oke, bagi teman-teman yang pengen mencoba aplikasi ini, saya share linknya di deskripsi juga nanti. Lemot ini share link, open in browser. Ini saya taruh di sini biar kelihatan ya. Saya taruh kursor ya, bisa di screenshot terus pakai Google Lens supaya tinggal copy paste, atau cari aja di bawah situ, barangkali ada link, atau di teks deskripsi dari video ini ya, barangkali pengen mencoba. Insya Allah semoga bermanfaat ya. Oke, sekian pada video kali ini, semoga bermanfaat, bisa dibuat untuk mengembangkan kreasi aplikasi kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, sekian dan terima kasih.